Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di pertemuan kedua kita kali ini masih mempelajari bab yang sama, yakni memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah peta materi pada bab 1. Minggu yang lalu atau pertemuan pertama kita sudah mempelajari arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan di pertemuan kedua kita kali ini kita akan mempelajari makna Pancasila sebagai dasar negara dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita ketahui, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi seluruh peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Segala peraturan baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi yang harus bersumber pada Pancasila. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat terhadap semua warga negara Indonesia. Pengertian mengikat ialah bahwa ketentuan mengenai pembuatan segala peraturan dan hukum untuk bersumber pada Pancasila bersifat wajib dan imperatif atau memaksa. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Rangkaian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal itu adalah: maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Adapun falsafah merupakan perwujudan atau cerminan dari cita-cita watak suatu bangsa. Falsafah setiap bangsa akan berbeda-beda tergantung pada cita-cita, jiwa, cara pandang, dan idealisme dari bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa dasar negara merupakan dasar falsafah negara. Dasar falsafah negara merupakan pedoman cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari negara dan bangsa yang bersangkutan sehingga falsafah negara akan mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. Suatu bangsa akan mengalami kesulitan untuk meniru secara utuh dan penuh falsafah bangsa lain karena watak, kepribadian, dan idealismenya tidak sama. Nah, menurut Profesor Notonegoro menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang istimewa dalam hukum dan kehidupan bernegara, yaitu sebagai pokok kaidah yang fundamental. Maksudnya, sebagai pokok kaidah yang fundamental, Pancasila menjadi dasar dan sumber pembentukan undang-undang dasar yang kemudian harus dijadikan dasar bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian selanjutnya, sebagai pandangan hidup. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti semua sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran pengamalan sila-sila Pancasila. Adapun hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah semua sila dalam Pancasila merupakan pencerminan atau gambaran dari
sikap dan cara pandang manusia Indonesia terhadap keagamaan, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemudian terhadap sesama manusia, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian terhadap bangsa dan negaranya, yaitu persatuan Indonesia, kemudian terhadap pemerintahan demokrasi, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terhadap kepentingan bersama, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.